Perkenalkan, nama saya Reski Herdawati dengan NIM 2310446. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS yang ketiga dari soal yang nomor 6, yaitu turunan relu. Nah, di mana diketahui di sini ada fungsi relu, yaitu relu dalam kurung Z kecil sama dengan max dalam kurung 0,Z. Nah, akan dibuktikan bahwa relu Z ini ada 1,2 lebih dari 0, kemudian ada 0, ini Z ya, bukan 2. Ini ada 0, Z kurang dari 0, seperti itu. Nah, keterangannya di mana relu atau rectified linear unit merupakan fungsi aktivasi yang digunakan pada neural network. Fungsi ini memilih nilai terbesar antara 0 dan nilai input Z. Nah, jika di input positif, maka output sama dengan nilai input. Dan jika nilai input negatif, maka outputnya menjadi 0. Nah, langkah pertama yaitu kita akan mengubah menjadi fungsi potongan karena fungsi relu memiliki dua kondisi yang berbeda. Maka ditulis seperti ini, teman-teman bisa lihat relu Z sama dengan Z, Z kurang lebih dari 0 dan 0, Z kurang kurang dari 0, seperti itu. Nah, keterangannya untuk Z lebih dari 0 yaitu output mengikuti nilai input, sedangkan untuk Z kurang dari 0 yaitu output bernilai 0. Nah, fungsi diubah menjadi fungsi potongan agar lebih mudah diturunkan. Contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Jika Z sama dengan 5, maka relu dalam kurung 5 sama dengan 5. Dan jika Z sama dengan min 3, maka relu dalam kurung min 3 sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua, di sini ada menurunkan fungsi untuk Z lebih dari 0. Nah, di sini karena relu Z sama dengan Z, maka bisa disebutkan D dibagi DZ dalam kurung Z dengan menurunkan aturan turunan dasar dengan D bagi DZ dalam kurung Z sama dengan 1, sehingga relu action dalam kurung Z sama dengan 1. Keterangannya fungsi Y sama dengan Z merupakan fungsi linear, dan fungsi linear memiliki gradien tetap sebesar 1. Dan karena gradiennya 1, maka turunannya juga 1. Nah, contohnya misalkan di sini misalkan titik 1,1 dan 2,2. Nah, maka gradiennya ada M sama dengan 2 kurang 1 dibagi 2 kurang 1, M sama dengan 1 untuk hasilnya. Karena gradiennya 1, maka turunannya juga 1. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menurunkan fungsi untuk Z kurang dari 0. Karena relu Z sama dengan 0, maka D per DZ 0, menurunkan aturan turunan konstanta. D dibagi DZ dalam kurung C sama dengan 0 dengan C sama dengan 0, sehingga D dibagi dengan DZ dalam kurung 0 sama dengan 0, maka relu aksen dalam kurung Z sama dengan 0. Nah, terangannya nilai output selalu D sehingga membuat garis datar, sedangkan garis datar memiliki gradien 0. Karena gradien 0, maka turunannya juga 0. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini sama juga dengan yang tadi. Contohnya misalkan titik 1,0 dan 5,0. Nah, maka gradiennya 0,0 dan 5,1 seperti itu. Maka nilainya 0 ya. Karena gradiennya 0, maka turunannya juga 0. Langkah yang keempat itu menggabungkan hasil, yang dimana dari hasil sebelumnya diperoleh untuk Z lebih dari 0 dan relu aksen dalam kurung Z sama dengan 1, dan untuk Z kurang dari 0 dan relu aksen Z sama dengan 0. Di sini bisa ditulis sehingga relu aksen Z sama dengan 1,2 lebih dari 0 dan 0 Z ini Z ya, maaf. Z kurang dari 0 seperti itu.
sehingga keterangannya nilai turunan relu bergabung pada nilai input dan input positif menghasilkan turunan 1, sedangkan input 0 atau negatif menghasilkan turunan 0. Nah, kemudian ada hubungannya dengan neural network. Nah, di mana turunan relu digunakan pada proses backpropagation untuk memperbaiki bobot dan bias. Rumus umum di sini ada sigmoid, yaitu error sama dengan error dikali relu aksen Z. Jika relu aksen Z sama dengan 1, maka sigmoidnya sama dengan error. Keterangannya, error diturunkan ke layar sebelumnya, bobot masih dapat diperbaiki, dan neuron aktif. Nah, jika relu aksen Z sama dengan 0, maka sigmoidnya sama dengan 0, seperti itu. Sehingga errornya tidak diteruskan dan bobot tidak berubah dan neuron pun tidak aktif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.